Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ciwuyao mungkin menyandang gelar permaisuri, tapi dia benar-benar memikul tanggung jawab sebagai kaisar. Akibatnya, dia harus kembali ke alam dewa hanya 2 bulan setelah dia tinggal di Blue Pole Star. Dia juga menyeret Kianya Yinger yang enggan bersamanya. Bagaimanapun juga, sekaranglah saatnya Brahma Monarch Realm sangat membutuhkan Kianya Yinger. Yunce tetap tinggal di Blue Pole Star dan menghabiskan setiap hari bepergian bolak-balik antara benua langit yang mendalam dan alam iblis ilusi. Kadang-kadang, dia melakukan perjalanan ke ruang gelap di bawah tebing ujung awan di benua awan biru dan mengenang pilihan dewa jahat yang menyakitkan dan tanpa harapan terhadap Yuer. Jika dewa jahat tidak meninggalkan warisannya, jika kaisar iblis pemalu surga tidak memilih untuk mengorbankan dirinya dan iblisnya, primal chaos akan terlibat dalam kebalikan dari kedamaian saat ini. Andai saja mereka bisa bahagia juga. Sekarang alam semesta sudah damai, Yunce telah memperlakukan Honger dan Yuer lebih baik dari sebelumnya. Kamu pada dasarnya pendiam dan penurut, jadi tidak perlu banyak usaha untuk membuatnya bahagia. Honger aneh dan energik, tapi dia menuruti keinginannya tidak peduli betapa aneh, berlebihan atau tidak masuk akalnya keinginan itu. Hobi terbesar Hong adalah makan, dan pilihan makanannya sangat aneh. Yang lebih aneh lagi adalah kenyataan bahwa dia tidak bertambah gemuk 1 gram pun atau 1 hari pun lebih tua sejak dia mendapatkannya. 2 bulan berlalu, dan Yunce hampir tidak pernah meninggalkan Blue Pole Star. Sebagian besar praktisi alam dewa tidak suka tinggal lama di alam bawah, tapi Yunce menjalani setiap hari sepenuhnya, seolah-olah dia berusaha menebus semua waktu yang hilang selama tahun-tahun yang menyakitkan itu. Dari waktu ke waktu, Ciwuyao akan mengiriminya transmisi suara dan meminta kebijaksanaannya dalam berbagai hal penting, namun Yunce selalu menjawab bahwa dia sebaiknya menggunakan penilaian terbaiknya. Tentu saja Ciwuyao telah memperkirakan hal ini akan terjadi, tetapi hanya karena tanggapannya dapat diprediksi bukan berarti melewatkan prosesnya adalah hal yang benar. Pertama, itu adalah rasa hormat yang pantas diterima Kaisar Yun, dan kedua, dia tidak ingin dia lupa bahwa dia masih Kaisar Agung Alam Dewa. Kekaisaran Phoenix Ilahi, Lembah Phoenix Percing. Nama Phoenix Percing Valley dikenal di seluruh benua langit yang mendalam karena merupakan tempat budidaya dan ruang meditasi Dewi Phoenix sendiri. Di mata para praktisi terutama mereka yang berasal dari Divine Phoenix Empire itu adalah tanah suci yang dapat disembah dari jauh, namun tidak pernah didekati. Hari ini, seorang wanita muda telah turun ke tanah suci yang dianggap tidak dapat didekati. Yun Wuxin sekarang sudah menjadi wanita dewasa. Wajahnya tak tertandingi, kulitnya seperti salju pertama, dan wujudnya tampak seperti dipahat dari batu giok putih. Setiap ekspresinya sama indahnya dengan seni itu sendiri. Dia mengenakan gaun putih polos namun elegan dengan lengan panjang. Ikat pinggang sederhana menggambarkan ketipisan pinggangnya dan kepenuhan dadanya. Awan merah abadi yang menggantung di langit dan angin hangat yang menyapu rumput hijau di lembah Phoenix Percing membuat wanita muda itu tampak seperti makhluk abadi di dunia lain. Mustahil untuk mengetahui apakah pemandangan indah di daratan itulah yang menonjolkan kecantikannya yang tiada taraf, atau sebaliknya. Yun Wuxin datang ke sini setiap bulan sekali untuk berkonsultasi dengan gurunya, Feng Shuer mengenai budidaya Wild Ode of the Phoenix. Namun, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres saat dia tiba. Api biasanya merupakan elemen yang ganas dan mudah bergejolak, namun hari ini api begitu sunyi seolah-olah ia takut akan sesuatu. Apakah ayah ada di sini?
Yun Wuxin berbisik pada dirinya sendiri dan mencoba menunjukkan dengan tepat aura ayahnya, tetapi tidak berhasil. Itu mungkin karena tersembunyi di balik penghalang. Dia tidak perlu berjalan jauh ketika aura ayah dan gurunya tiba-tiba muncul dalam persepsi spiritualnya. Seperti yang dia duga, sebuah penghalang telah menyembunyikan auranya. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa penghalang itu juga menyembunyikan suara tertentu yang langsung membekukannya. Wuxin ada di sini, Mem. Kita bisa menghadapinya nanti. Mengapa pakaian Anda memiliki simpul yang begitu sulit? Aku hanya akan mencabik-cabiknya. Tidak, itu milik Suster Chang Yue Mem, Un. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini. Faktanya, dia hampir terbiasa dengan hal itu. Hampir. Pipinya berubah semerah apel saat dia melarikan diri ke arah yang berlawanan. Karena menangis dengan suara keras. Yun Wuxin menghentakkan kakinya dengan kesal setelah dia melarikan diri dari area tersebut. Dia kesal karena sifat bejat ayahnya tidak berubah sedikit pun, dan bahwa tuannya, yang disebut Dewi Phoenix, hanya menerima ajakannya tidak peduli betapa tidak masuk akalnya hal itu. Tiba-tiba, ruang di depannya menjadi kabur secara tidak wajar. Saat berikutnya, dia mendapati dirinya sedang menatap dua gadis. Gadis di sebelah kirinya mengenakan kemeja dan rok hitam yang sangat serasi dengan rambut hitam dan pupilnya. Wajahnya begitu seperti dunia lain sehingga rasanya dia bukan bagian dari kumparan fana yang suram ini. Saat dia tersenyum, matanya terasa seperti sepasang malam tanpa batas yang bisa menenggelamkan seluruh jiwa di dunia untuk selama-lamanya. Gadis lembut di sebelah kanannya tampak lebih muda. Kulitnya seputih susu seperti batu giok putih, dan dia mengenakan jubah berwarna pelangi yang entah bagaimana mengingatkannya pada bintang tak terbatas di langit. Berbeda dengan gadis berpakaian hitam yang tersenyum di sampingnya, dia memancarkan aura angkuh dan angkuh yang tidak sesuai dengan penampilannya sama sekali. Dia terlihat sangat imut sehingga siapapun yang melihatnya pasti ingin memeluknya erat-erat, namun kehadirannya menunjukkan kebalikannya. Yun Wuxin tidak tahu berapa lama dia tersesat dalam penampilan mereka. Namun, dia segera menguasai dirinya setelah dia kembali ke bumi. Dia akan memanggil mereka sebagai anak-anak ketika dia memindai dengan persepsi spiritualnya dan hanya menemukan sepasang jurang yang tak terbatas. Dia dengan cepat memotong dirinya sendiri sebelum melanjutkan dengan sikap tenang dan tenang. Ini adalah tanah terlarang dari Sekte Phoenix Ilahi, dan Anda bukan salah satu anggota kami. Saya harus meminta Anda pindah ke tempat lain. Gadis berpakaian hitam itu memiringkan kepalanya sedikit, alisnya melengkung menjadi sepasang bulan sabit yang indah. Kamu adalah Wuxin. Pantas saja kakak Yun Che selalu memuji penampilanmu. Aku yakin Sister Yue Chan juga sangat cantik. Gadis berbaju pelangi itu mendengus. Jika ada satu hal yang dia kuasai, itu adalah ketertarikannya terhadap wanita. Bibir Yun Wuxin terbuka ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Apakah kamu, Mei Yin, Cai Zi? Suara gembira Yun Che mencapai mereka bertiga. Ada hembusan angin, dan saat berikutnya dia dan Feng Shuer berwajah merah dan acak-acakan berdiri di samping Wuxin. Hehe, Sui Meiyin berkata sambil menyeringai, sepertinya kita telah tiba pada waktu yang tidak tepat. Cai Zi memalingkan wajahnya sedikit. Feng Shuer menjadi lebih merah, dan akibatnya, lebih cantik dari sebelumnya, tapi dia menahan rasa malunya dan menundukkan kepalanya dengan sopan pada Sui Meiyin dan Cai Zi. Lalu, dia bertanya pada Yun Che dengan lembut, maukah kamu memperkenalkan kami? Dia sudah tahu siapa mereka dari tangisan Yun Che, tapi perkenalan formal masih diperlukan karena ini adalah pertemuan pertama mereka.
Meiyinku, Caiziku, kata Yun Ce sambil tersenyum dan sederhana. Tidak ada yang perlu ditambahkan karena dia telah menjelaskan dengan sangat rinci setiap kekasih, selir, dan selirnya di alam dewa sebelumnya. Suerku, Wuxinku, tambahnya setelah memberi isyarat pada keduanya. Yun Wuxin maju selangkah, memberi hormat pada Caizi dan Meiyin dan segera menyapa mereka. Wuxin menyapa Bibi Meiyin dan Bibi Caizi. Mohon maafkan Wuxin atas kekasarannya sebelumnya. Dia sudah lama penasaran dengan permaisuri dan selir ayahnya, dan terlebih lagi tentang wanita yang menyelamatkan nasib ayahnya dan semua orang di Blue Pole Star. Dia merasakan rasa terima kasih dan kekaguman yang mendalam terhadap Meiyin sejak dia mendengar perbuatannya, jadi dia hampir tidak bisa mengendalikan kegembiraannya sekarang karena idolanya berdiri tepat di depannya. Anak yang baik, Sui Meiyin berseri-seri pada Wuxin sebelum melihat suir selanjutnya. Kakak Yun Ce mengatakan bahwa kamu adalah wanita tercantik di planet ini, dan sepertinya dia tidak melebih-lebihkan sama sekali, saudari Suir. Meskipun, ini sebenarnya bukan pertama kalinya aku melihatmu. Feng Shuir tampak bingung. Kamu punya, kapan? Itu adalah, Sui Meiyin mengambil waktu sejenak untuk mengingatnya. 9 tahun lalu saat aku masih berumur 15 tahun, hehi. Dia kemudian melontarkan senyuman penuh arti pada Yun Ce dan berkedip perlahan dengan sengaja. 9 tahun lalu, Feng Shuir menjadi semakin bingung. Yun Ce masih berada di alam dewa pada saat itu, dan dia yakin ini adalah pertama kalinya dia bertemu Sui Meiyin. Penampilan dan kehadirannya, sederhananya, tak terlupakan. Ahem. Yun Ce mengeluarkan serangkaian batuk palsu sebelum berkata, itu tidak penting. Wuxin, kamu selalu ingin berbicara dengan bibimu Meiyin, kan? Nah, ini saat yang tepat bagimu untuk bergabung dengannya dan, bertemu dengan bibimu yang lain. Fakta bahwa Sui Meiyin ada di sini berarti mata formasi di alam dewa telah dibangun sepenuhnya. Belum selesai, dia meraih tangan Caizi dan berkata, ayo, Caizi. Saya ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda. Alam iblis ilusi, kota kekaisaran iblis. Kemana kau membawaku? Yun Ce telah terbang bersama Caizi dari benua langit yang mendalam ke alam iblis ilusi. Kau akan segera mengetahuinya, jawab Yun Ce dengan senyum cerah di wajahnya. Klan Yun tempat dia dilahirkan berada tepat di depan mereka, tapi dia malah membawanya ke pegunungan di belakang kediaman. Caizi hendak bertanya lagi ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan menghentikan langkahnya. Yun Ce juga berhenti di sampingnya. Perpaduan emosi yang rumit perlahan menutupi matanya yang gemetar dan berbintang. Di bawah mereka ada kebun herbal yang cukup besar dan dipenuhi tanaman yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah lingkungan yang damai dan tenang yang dipenuhi dengan aroma bunga dan tumbuhan. Ada seorang lelaki tua di dalam taman. Baru sekitar 1 dekade sejak Yun Gu datang ke alam iblis ilusi, tapi dia semakin terkenal sebagai dokter yang tiada taranya dan baik hati. Dia diperlakukan dengan sangat hormat bahkan oleh anggota keluarga kekaisaran iblis ilusi dan 12 keluarga penjaga. Meskipun ketenarannya semakin meningkat, Yun Gu masih mengumpulkan ramuannya sendiri. Namun hari ini, dia ditemani oleh seorang pria paruh baya yang luar biasa tampan dan menakjubkan, bukan Sulinger yang biasa. Jika ada praktisi realem dewa yang mendalam di sini saat ini, mereka pasti sudah berlutut karena terkejut. Itu karena dia adalah Xing Juekong, mantan kaisar bintang dewa. Kamu hanya boleh memanen 7/10 dari daun ini. Untuk melakukannya, Anda membungkusnya dengan sejumlah kecil energi yang dalam dan menyimpannya di dalam batu giok dingin dalam 2 tarikan napas.
Ramuan ini sepertinya tumbuh subur, tapi sebenarnya sudah rusak dan harus ditinggalkan. Ramuan ini disebut Siang Wanderer, dan bentuk serta keberadaannya hampir identik dengan ramuan yang disebut rumput perahu hati berdarah. Jika salah satu ramuan disalahartikan sebagai ramuan lain, kemungkinan terburuknya dapat membunuh pasien. Inilah sebabnya mengapa kita harus mengingat setiap bentuk, karakteristik, dan aura ramuan. Itu adalah akar dari semua pengobatan. Yun Gu dengan sabar mengajari mantan kaisar bintang dewa seni pengobatan. Yun Che tahu lebih baik dari siapapun bahwa dia adalah dokter terhebat dan guru terbaik di seluruh dunia. Punggung Xing Juekong setengah membungkuk dalam sikap rendah hati dan hormat. Dia tidak pernah gagal untuk menganggukkan kepalanya dengan serius dan penuh hormat di akhir setiap kalimat Yun Gu. Caizi menyaksikan adegan itu berlangsung tanpa suara dan tanpa bergerak. Aku telah menghapus semua ingatannya. Masih memegang tangan Caizi, Yun Che berkata dengan lembut, dia tidak lagi memiliki masa lalu, kekuatan, atau nama. Setidaknya bukan nama lamanya. Dia diberi nama Yun Kong setelah dia menerima nama belakang Guru Yun Gu sebagai miliknya. Guru Yun Gu tidak bisa menerimanya sebagai murid, tapi dia mengizinkannya belajar dan melakukan seni pengobatan di sisinya. Baru 3 bulan sejak dia mulai, tapi dia berkembang dengan cepat meskipun dia tidak lagi memiliki ingatan masa lalunya. Itu mungkin karena intuisi supernaturalnya sebagai mantan guru ilahi puncak. Kadang-kadang, dia bahkan mengungkapkan wawasan yang sangat membantu pemahaman Guru Yun Gu sendiri. Pada awalnya, Tuan Yun Gu hanya menerimanya karena saya memintanya. Namun sekarang, dia semakin bersedia untuk mengajarinya. Saya yakin tidak akan lama lagi seorang dokter terkenal baru akan lahir di alam iblis ilusi. Yun Che sangat membenci Xing Juekong. Namun, dia adalah ayah kandung Jasmine dan Caizi. Tidak peduli betapa dia membencinya, dia tidak bisa mengambil nyawanya. Dia bahkan tidak berani menyerahkannya kepada Caizi karena dia tahu kebenciannya mungkin melebihi kebenciannya. Sangat mungkin dia akan mengeksekusinya hanya dengan melihatnya. Dia tidak bisa membiarkan Caizi terbelenggu oleh dosa pembunuhan ayah, sama seperti dia tidak bisa membiarkan Qianye Yinger membunuh Qianye Fantian saat itu. Pada akhirnya, ini adalah solusi terakhir yang dia dapatkan. Dia telah menghapus semua ingatan mantan kaisar bintang dewa dan berhasil menyembuhkan pasien yang sakit dengan tangannya yang penuh dosa. Dia akan menebus dosa-dosanya sampai hari kematiannya secara alami. Ini adalah akhir terbaik yang bisa dipikirkan Yun Che untuk Caizi. Beberapa waktu kemudian, bibir Caizi akhirnya terbuka dan mengeluarkan suara gemetar. Apakah menurutmu, dia pantas menerima ini? Yun Che menariknya ke dalam pelukannya dan menjawab, setidaknya bagiku, dia melakukannya. Dosanya mungkin sangat besar, tapi dia menunduk dan memperhatikan wajah Caizi dengan penuh kasih. Tanpa dia, saya tidak akan pernah bertemu Jasmine. Aku tidak akan bisa memelukmu saat ini. Setidaknya untuk ini, saya sangat berterima kasih. Dia melakukan perlawanan sebelum bersandar sepenuhnya di dadanya. Dia terisak saat air mata mengalir di matanya. Ibu, bibi, kakak laki-laki, kakak perempuan, mereka semua. Bagaimana orang jahat ini mendapatkan akhir seperti ini, sementara mereka, kenapa? Yun Che menutup matanya dan mengencangkan lengannya. Dia membiarkan Caizi menangis sepuasnya. Meskipun dadanya semakin basah, dia tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas lega dalam pikirannya. Dia tahu itu belum cukup, tapi dia berharap episode ini akan menjadi awal dari kembalinya Caizi menjadi Jasmine kecil yang riang dan bahagia seperti dulu. Selangkah demi selangkah,
sedikit demi sedikit. Di mana Anda ingin mengarahkan pandangan pada formasi di sini, Kakak Yunce? Sui Meiyin bertanya. Yunce berpikir sejenak sebelum menjawab, saya pikir akan lebih baik untuk menempatkannya di klan Xiao. Faktanya, mari kita letakkan di halaman ini. Meskipun keluarga iblis ilusi Yun adalah tempat dia dilahirkan, dia pada akhirnya terikat pada klan Xiao di kota awan terapung dengan cara yang istimewa dan tak tergantikan. Bagaimanapun, di sanalah dia dibesarkan, tempat nasibnya berubah selamanya, dan tempat dia bertemu Jasmine untuk pertama kalinya. Mata formasi. Yun Wuxin melirik ayahnya dengan tatapan ingin tahu. Tepatnya itu adalah mata dari formasi teleportasi dimensional, jawab Yunce kepada putrinya sambil tersenyum. Formasi teleportasi lainnya diatur di kotaku di alam dewa, kota Kaisar Yun. Ketika pembangunannya selesai, Anda dapat melakukan perjalanan ke dan dari alam dewa kapanpun Anda mau. Bibir Yun Wuxin sedikit terbuka. Itu karena dia terpana dengan besarnya konstruksi tersebut. Yunce telah memberitahunya bahwa hukum tata ruang alam dewa jauh lebih kuat daripada hukum tata ruang di alam rendah. Sangat sulit untuk melintasi atau menghancurkan struktur ruang alam dewa. Salah satu contoh yang diberikannya adalah formasi dimensi besar yang menghubungkan alam dewa surga abadi dan tepi kekacauan primal. Dibutuhkan tenaga dan sumber daya dari berbagai kerajaan untuk menyelesaikannya, dan ini benar-benar merupakan proyek penjelajahan ruang angkasa terbesar yang pernah dilakukan dalam sejarah alam dewa. Formasi spasial mendalam yang akan segera selesai yang menghubungkan bintang kutub biru dengan alam dewa berada dalam skala yang jauh lebih kecil daripada formasi dimensi besar itu, namun dia menyadari bahwa itu masih dalam skala yang berada di luar kemampuannya untuk memahaminya. Itu terhubung langsung dengan kota Kaisar Yun milik ayah, mata Yun Wuxin berbinar. Formasi spasial yang mendalam tidak mungkin menjadi hal biasa bahkan untuk alam dewa, kan? Tentu saja tidak, jawab Yunce. Bahkan jika kita mengabaikan sumber daya yang terlibat, Bibi Meiyin Anda adalah satu-satunya orang di seluruh kosmos yang dapat menyelesaikan formasi spasial mendalam seperti ini dalam waktu sesingkat itu. Bibi Meiyin luar biasa, puji Yun Wuxin dari lubuk hatinya. Hehe, Sui Meiyin menyentuhkan jarinya ke World Piercer, dan riak energi merah mengikuti gerakannya. Kalau begitu, aku akan memulai pekerjaanku. Ruang di sini terlalu rapuh, jadi saya harus memperkuatnya sebelum melihat formasinya. Diperlukan waktu sekitar 10 hari untuk menyelesaikan semuanya. Oh benar. Sui Meiyin tiba-tiba teringat sesuatu dan mengulurkan tangan. Di telapak tangannya yang seputih salju ada 3 batu giok merah terang. Ini untukmu, Kakak Yunce. Cahaya merah tua yang unik adalah pertanda pasti. Mereka jelas mengandung kekuatan suci spasial dari World Piercer. Yunce menerima hadiah itu dan mengeluarkan sedikit energi yang sangat besar untuk memikirkan cara menggunakannya. Kemudian, dia bertanya dengan suara terkejut, apakah kamu membuatnya menggunakan World Piercer? Sui Meiyin mengangguk sebelum melanjutkan dengan suara merdu, penusuk dunia tidak akan pernah mendapatkan kembali kejayaannya. Oleh karena itu, ia tidak dapat membuat batu ilusi kekosongan lagi. Namun, World Piercer telah mampu meregenerasi sejumlah energi ilahi selama beberapa bulan terakhir masa damai, dan saya memutuskan untuk membuat World Jades ini bersama mereka. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menyuntikkannya dengan energi yang sangat besar, dan mereka akan memindahkan Anda ke tujuan tidak peduli seberapa jauh Anda darinya. Itu lebih rendah daripada Void Illusion Stone karena tidak bisa dilacak sepenuhnya, tapi... Alis Sui Meiyin melengkung menjadi bulan sabit.
Jejak yang ditinggalkannya masih hampir tidak terdeteksi, dan hanya membutuhkan maksimal 2 tarikan napas untuk menyelesaikan teleportasinya. Yang terpenting, ini tidak memindahkan Anda ke lokasi acak dan tidak diketahui. Saya berjanji kepada Anda bahwa itu lebih baik daripada semua batu ilusi kekosongan yang tersisa di alam semesta saat ini. Tapi kemana mereka memindahkanmu? Yunce menyadari jawabannya bahkan saat dia menyuarakan pertanyaannya. Mungkinkah kota Kaisar Yun? Tentu saja. Sui Meiyin terkikik lagi. Hancurkan saja, dan kamu akan dipindahkan ke kota Kaisar Yun bahkan jika kamu berada di dalam alam dewa awal mutlak. Seharusnya tidak mungkin untuk berteleportasi antara alam dewa awal mutlak dan alam dewa. Sebelum World Piercer muncul, bahkan artefak spasial terhebat pada saat itu, Great Void Cauldron, tidak dapat melakukan hal seperti itu. Yunce mengepalkan jarinya sedikit. Jika Yun Wuxin tidak ada di sini, dia akan mendorong Sui Meiyin ke bawah dan menciumnya untuk waktu yang sangat lama. Sebagai Kaisar Agung, tidak ada lagi yang tersisa di Primal Chaos yang dapat mengancamnya. Namun, itu tidak berarti bahwa dia tidak menggunakan World Jades. Itu karena World Jades ditujukan untuk orang yang dicintainya. Dia telah memberi mereka perlindungan terbaik di seluruh alam semesta, tidak ada yang berlebihan. Bahkan jika skenario terburuk, meskipun kemungkinan terjadinya lebih kecil dari setitik debu terjadi, orang-orang yang dicintainya masih bisa lolos dari bahaya. Sui Meiyin tahu persis di mana letak kekhawatiran terbesar Yunce. Itulah mengapa dia menciptakan batu suci spasial yang dia beri nama World Jades untuknya meskipun itu menghabiskan energi yang sangat berharga dari World Piercer. Pemilik batu giok itu mungkin tidak perlu menggunakannya, namun keberadaannya akan secara permanen menghilangkan sisa-sisa kekhawatiran di hati Yunce. Hanya 3 yang bisa aku buat. Kamu harus memutuskan siapa yang akan mendapatkannya, kakak Yunce. Sui Meiyin mengedipkan mata penuh arti pada Yunce sebelum memutar pinggang halusnya dan melambaikan World Piercer. Selembar cahaya merah tipis segera meluas dari harta karun surgawi yang mendalam dan menyelimuti seluruh ruang dalam jarak 10 km darinya. Pakai ini, Wuxin. Yunce meletakkan satu World Jades di tangan Yun Wuxin dan menasihati dengan serius, jangan pernah menyimpannya di artefak spasialmu. Sebaliknya, simpanlah hal itu pada diri Anda setiap saat. Jika hal yang tidak terpikirkan terjadi, Anda akan dapat segera berteleportasi ke kota Kaisar Yun. Saya mendapatkannya. Meskipun dia berpikir bahwa tindakan pencegahan ayahnya terlalu berlebihan, dia dengan patuh menerima giok dunia dan mengagumi cahaya uniknya sejenak. Kemudian, dia dengan hati-hati menyimpannya di dalam ikat pinggangnya. Jadi, kepada siapa kamu akan memberikan 2 batu giok yang tersisa, ayah? Nada suaranya serius, tapi ekspresi lucunya persis sama dengan yang ada di wajah Sui Meiyin beberapa saat yang lalu. Secara pribadi, aku ingin ibu dan tuan memilikinya, tapi Bibi Chang Yue dan Bibi Linger adalah yang paling lembut di antara mereka semua, jadi mereka tidak akan pernah memperebutkannya. Mereka pasti akan merasa kecewa di dalam hati. Bibi Kai mungkin terlihat paling tidak peduli, tapi kenyataannya justru sebaliknya. Bibi Lingqi tumbuh bersama ayah, dan semua orang tahu seberapa dekat kalian berdua. Bahkan aku akan merasa kasihan padanya jika kamu tidak memberikannya. Bibi Caizi terlihat sangat tidak senang karena suatu alasan. Akan menjadi ide buruk jika membuatnya semakin marah. Bibi Meiyin mencurahkan keringat dan darahnya untuk menciptakan ketiga World Jades ini. Meskipun dia memberikan semuanya padamu, aku yakin dia benar-benar ingin kamu mengalungkannya di lehernya dengan kedua tanganmu sendiri. Bibi,
Cukup, cukup, gelombang sakit kepala menyerang Yun Che. Dua World Jades di tangannya tiba-tiba terasa panas karena suatu alasan. Yun Wuxin menggenggam tangannya di belakang punggung dan sedikit membungkuk ke depan. Penampilannya saat ini adalah penampilan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang luar yang terbiasa dengan topengnya yang dingin dan tinggi. Jika Anda tidak keberatan, saya mungkin punya solusi untuk masalah Anda. Apakah kamu yakin itu solusi yang bagus? Yun Che melirik putri manisnya dengan curiga. Yun Wuxin berkata setengah bercanda dan setengah serius, sederhana saja. Yang perlu kamu lakukan hanyalah memberiku adik laki-laki dan perempuan, hehe. Yang mengejutkannya, Yun Che benar-benar mengangguk setelah mempertimbangkan beberapa saat. Bukan ide yang buruk. Matanya terfokus, dan ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi serius. Kalau begitu, bantu aku mengelabui ibumu ke kamar malam ini. Sudah 7 hari 18 jam sejak dia mengizinkanku menyentuh sehelai rambut pun padanya. Aku tidak percaya dia masih marah karena hal itu. Tentu saja dia marah. Yun Wuxin memutar matanya ke arah Yun Che. Bagaimana mungkin dia tidak melakukannya setelah dia melihat apa yang kamu lakukan pada Bibi? Jika dia tidak berhati lembut seperti dia, aku akan mengabaikanmu seperti ibu. Tidak seperti itu. Yueli dan aku adalah. Kau tahu, tidak ada gunanya mencoba menjelaskan sesuatu pada pasangan yang sedang marah, bukan? Apalagi aku. Yun Wuxin menyembunyikan kekek sebelum melanjutkan dengan wajah datar, ditambah lagi, apa kesalahan ibu padahal sebenarnya kamulah yang tidak bisa memberiku adik laki-laki atau perempuan. Aku punya lebih banyak bibi daripada yang bisa kuhitung, dan jangan berpura-pura bahwa kamu belum pernah bersama mereka selama ini ketika ibuku mengabaikanmu. Puff. Mendengus kekanak-kanakan tiba-tiba datang dari bawah. Ekspresi canggung Yun Che segera berubah menjadi sesuatu yang lebih buruk. Baru sekarang Yun Wuxin menyadari kedatangan baru itu. Karena panik karena kemungkinan dia telah benar-benar melukai harga diri ayahnya, dia berkata dengan tergesa-gesa, "Bibi Linger, saya hanya bercanda dengan ayah." "Aku tahu," jawab Su Linger yang tersenyum sambil berjalan mendekati mereka. "Bisakah kamu bermain dengan Yongning sebentar, Wuxin? Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin aku bicarakan dengan ayahmu." "Oke." Yun Wuxin buru-buru menyetujuinya sebelum melarikan diri dari tempat kejadian. Dia bahkan tidak berani menatap wajah Yun Che sebelum pergi. Ini menjadi serius. Bahkan putrimu yang berharga mulai mengkhawatirkanmu. Su Linger menggoda Yun Che setelah tiba di sisinya. Yun Che menghembuskan napas melalui hidungnya, menyilangkan tangan dan berpura-pura tidak peduli. "Ini adalah masalah umum bagi para Dewa Naga, dan aku memiliki garis keturunan Dewa Naga, jadi mau bagaimana lagi? Tapi tidak semuanya buruk. Akan sangat menakutkan jika 10.000 tahun kemudian, jumlah keturunanku bertambah hingga puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu seperti beberapa Realem King atau Kaisar Dewa di alam dewa." Kulit kepalanya menjadi mati rasa hanya dengan memikirkannya. Ya, terserah katamu, suamiku." Mata Su Linger sedikit melengkung karena gembira. "Saya yakin Wuxin juga mengalami hal yang sama. Dia mungkin berulang kali meminta adik laki-laki atau perempuan, tapi aku yakin dia benar-benar khawatir dia akan kehilangan sebagian cintamu kepada calon saudaranya." Kekhawatiran yang tidak perlu. Yun Che tertawa kecil sebelum bertanya, "Jadi, hal penting apa yang ingin kamu bicarakan denganku, Linger?" "Coba tebak, suami." Su Linger mengedipkan matanya dengan manis. Yun Che mencoba, tapi dia tidak bisa memikirkan apapun yang sesuai dengan bobot di balik kata-kata Linger.
Dia menjawab ragu-ragu, apakah Kai dan Caizi bertengkar atau semacamnya? Tentu saja tidak. Faktanya, mereka melakukannya dengan baik saat ini. Sulinger maju selangkah dan mendekatkan wajahnya hingga bibirnya hampir menyentuh pipi Yunce. Kemudian, dia berbisik dengan suara pelan, apalagi yang sangat penting selain masalah antara kamu dan Sister Linky. Kejutan Yunce berubah menjadi kegembiraan yang tak terkendali. Apa kamu akhirnya mengetahui alasannya? Belum, jawab Sulinger perlahan dan serius. Tapi aku sudah memberi tahu tuanmu tentang impotensi anehmu setiap kali kamu menghadapi saudari Linky, dan dia berkata, "Berhenti, berhenti, berhenti." Yunce menyela, bisa dibilang lembut atau apalah, tapi jangan pernah menggunakan kata itu. Juga, apa? Kamu memberi tahu tuanku tentang ini. Impotensi adalah penderitaan terbesar bagi siapapun, dan Kaisar Agung Alam Dewa tidak terkecuali. Jangan khawatir, suami. Ketika saya berbicara dengan tuan kami, saya memastikan untuk menyebutkan bahwa itu adalah suami orang lain. Yunce meletakkan tangannya di dahinya. Tuan tidak bodoh, tahu. Itu tidak penting, hehi. Sulinger nyaris tidak bisa menahan tawa melihat ekspresi Yunce. Dia melanjutkan dengan nada menghibur, kamu sebenarnya tidak perlu memikirkan hal ini. Semua orang tahu bahwa suami kami adalah pria terhebat, terkuat, dan paling jantan di seluruh dunia, kecuali Sister Linky. Yunce mengerang di dalam kepalanya. Dia hanya perlu menambahkan bagian terakhir itu. Apa yang guru katakan? Yunce mencoba untuk tetap tenang, tapi dia hanya setengah berhasil ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi mengunjungi tuannya tanpa merasakan kecanggungan yang intens. Penilaian guru sama persis dengan penilaian saya, kata Sulinger. Jika tubuhnya benar-benar sehat, dan pria tidak bereaksi berbeda terhadap wanita lain, maka itu hanya masalah psikologis. Selama bertahun-tahun, saya percaya bahwa jiwa Anda telah menciptakan semacam hambatan mental karena dia adalah bibi kecil Anda. Bagaimanapun, kamu telah mempercayai dia sebagai saudara-saudaramu selama 15 tahun. Namun, setelah Anda meningkatkan semua kultivasi kami ke alam asal ilahi menggunakan air kehidupan ilahi, dan saya menghabiskan beberapa tahun terakhir untuk menjadi terbiasa dengan tubuh dan energi mendalam dari jalan ilahi, saya menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Hambatan mental ini mungkin mempengaruhi manusia fana, tetapi tidak pernah mempengaruhi praktisi yang mendalam seperti Anda. Yunce sendiri sudah memikirkan hal ini sejak lama. Tubuh yang ditempa dengan cara ilahi tidak bisa disentuh oleh efek negatif dari jiwa. Saya belum memikirkan hal ini sampai sekarang karena hilangnya Anda selama bertahun-tahun, tetapi gejala Anda tetap ada bahkan setelah Anda kembali. Setelah mencari solusi atau bahkan alasan selama beberapa bulan terakhir namun tidak membuahkan hasil, saya akhirnya memutuskan bahwa saya harus berkonsultasi dengan guru mengenai hal ini. Setelah hilang selama 5 tahun berturut-turut, Yunce telah kembali menjadi manusia baru dalam segala hal. Dia telah menyatukan wilayah ilahi utara, meratakan 3 wilayah ilahi, mencabik-cabik Raja Naga dengan tangan kosong, dan menjadi kaisar alam semesta sendiri. Dengan mengabaikan era para dewa, tidak diragukan lagi dia adalah praktisi terhebat yang pernah ada di seluruh kosmos. Setelah dia kembali ke bintang kutub biru, Sulinger, Chang Yue, Chu Yue-chan, Little Demon Empress, Feng Shue'er dan masih banyak lagi, semua orang telah mengetahui secara pasti betapa kuatnya darah drakonik dan tubuh dewanya. Dia telah bekerja keras selama 7 hari 7 malam berturut-turut dan tetap energi seperti pada hari pertama.
Namun, saat dia menerkam Xiao Lingqi, adik laki-lakinya akan langsung layu seperti bunga. Itu persis sama seperti dulu. Dia sendiri adalah seorang dokter jenius. Seni penyembuhannya telah lama melampaui seni Yungu, terutama setelah dia mengembangkan keajaiban kehidupan ilahi hingga selesai. Faktanya, kultivasinya di bidang ini telah melampaui seni penyembuhan dan memasuki batas esensi sejati kehidupan itu sendiri. Dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa itu bukanlah masalah fisik atau mental. Itu sebabnya dia sangat bingung dengan hal itu. Ini bukanlah penyakit yang dia derita. Tidak, ini adalah kutukan yang tidak terlihat. Tapi apa yang mungkin bisa mengutuknya? Di dunia ini di mana jalan surgawi sendiri takut padanya, dan Raja Naga dihancurkan olehnya seperti semut. Bahkan jika keberadaan transendental seperti itu memang ada di dunia, mengapa di Primal Chaos mereka mengutuknya dengan sesuatu yang begitu tidak masuk akal? Guru mengakui bahwa dia bingung, karena masalahnya bukan pada fisik maupun mental. Itu sebabnya dia meminta saya untuk membawa pasien itu kepadanya untuk pemeriksaan sebenarnya. Apakah kamu mengerti mengapa aku ada di sini sekarang? Kamu ingin aku mengikutimu untuk bertemu guru? Yunce menghela napas dengan suara tak berdaya. Sulinger menjulurkan lidahnya sedikit sebelum meraih pergelangan tangan Yunce dan menggoyangkannya ke depan dan belakang. Suamiku, aku tahu kamu tidak menyukai ini, tapi inilah guru Yunbu yang sedang kita bicarakan. Anda tahu, tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak bisa dia obati. Baik Anda maupun Sister Lingxi telah lama terpaku pada hal ini, dan ini adalah satu-satunya cara yang mungkin untuk menyelesaikan masalah ini yang dapat saya pikirkan. Tolong, selesaikan dirimu dan ikutlah denganku, oke? Guru akan menemukan cara untuk menyelesaikan ini. Tidak, namun, Yunce menolaknya tanpa ragu-ragu. Sebenarnya, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini lagi, Linger. Terkejut dan sedikit sedih, Sulinger berhenti menjabat tangannya dan bertanya dengan suara malu-malu, kamu benar-benar ingin merahasiakannya. Bukan itu. Yunce mengambil kembali tangannya untuk meyakinkannya. Saya hanya tahu bahwa guru pun tidak akan mampu menyelesaikan ini. Tapi jangan khawatir, suatu hari nanti, saya akan mencari tahu alasannya sendiri. Juga, saat kamu berbicara dengan Lingqi nanti, tolong katakan padanya bahwa hanya aku yang masih belum bisa melupakan diriku sendiri, oke? Saya tidak ingin dia mulai bertanya-tanya apakah dialah masalah sebenarnya. Yang cukup mengherankan, kemampuan Xiao Lingqi untuk membuatnya lembut seketika bukanlah hal yang paling aneh pada dirinya. Fakta bahwa dia entah bagaimana bisa menguraikan panduan surga penentang dunia yang ditulis menggunakan teks ilahi dari awal mutlak adalah jutaan kali lebih aneh dari itu. Tunggu sebentar, panduan surga yang menentang dunia. Sekarang setelah dipikir-pikir, dia belum meminta Xiao Lingqi untuk menguraikan buku pedoman surga penentang dunia terakhir yang diberikan Kaisar Iblis Pemalu Surga kepada Sui Meiyin sebelum dia pergi, dan Sui Meiyin kemudian menyerahkannya kepadanya. Ada beberapa alasan. Pertama, dia adalah praktisi terkuat di seluruh alam semesta. Kedua, terlalu banyak hal yang harus dia kejar setelah dia akhirnya bisa kembali ke rumah. Bukan berarti manual itu tidak terlintas dalam pikirannya sama sekali, tapi dengan cepat terkubur oleh hal-hal lain. Tapi sekarang, dia merasa harus mencari tahu isinya karena suatu alasan. Melihat ekspresi Yunce yang damai namun tegas, Sulinger mengerti bahwa tidak ada gunanya mencoba mengubah pikirannya. Sangat baik. Saya hanya berharap guru tidak lagi mengoceh tentang menyembunyikan penyakit karena takut berobat lagi. Oh benar, Sulinger tiba-tiba bertanya,
siapakah orang Yun Kong yang kamu bawa pulang itu? Dia tidak memiliki energi atau bahkan ingatan yang dalam, tetapi Anda tetap berusaha mengaburkan identitasnya. Kamu hanya membuat kami semakin penasaran, kamu tahu itu. Dia adalah orang berdosa yang pantas mendapatkan 1 juta kematian, tapi aku tidak bisa mengeksekusinya karena alasan tertentu, jawab Yun Ce. Masa lalunya tidak penting. Perlakukan saja dia seperti Anda memperlakukan orang lain. Caizi tidak keberatan dengan perlakuan Yun Ce terhadap Xing Juekong, tapi dia yakin dia tidak ingin ada yang tahu bahwa dia adalah ayahnya. Mungkin dia akan mengunjunginya suatu hari nanti. Mungkin dia tidak akan pernah melakukannya. Terserah dia untuk memutuskan. Jadi begitu. Sulinger tampak berpikir, tapi dia tidak melanjutkannya lebih jauh. Omong-omong, dia belum meminta guru untuk mengembalikan ingatannya yang hilang, bukan? Yun Ce bertanya. Tidak. Sulinger menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, dia justru menolak permintaan tuannya ketika dia menawarkan untuk memeriksa kepalanya dan melihat apakah ada peluang untuk memulihkan ingatannya. Yun Kong menyatakan bahwa menyaksikan tuan kita menyelamatkan yang sakit dan terluka seperti jiwanya dibersihkan dengan air murni. Setiap kali dia menyaksikan pasien sekarat hidup kembali, dia merasa seolah-olah api kehidupan mereka yang menyala kembali menyala di tangannya sendiri. Itu adalah semacam kepuasan dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Dia mengatakan bahwa orang yang membawanya ke sini, menyebutnya sebagai orang berdosa yang tidak dapat diampuni, dan semakin lama dia bekerja dengan guru, semakin dia semakin takut dan menolak masa lalunya sendiri. Itu sebabnya dia yakin bahwa dia tidak ingin mendapatkan kembali ingatannya. Jadi begitu, Yun Ce mengangkat alisnya sedikit. Dia tidak begitu tahu bagaimana perasaannya mengenai hal ini. Dia benar-benar ingin menghukum Xing Juekong, tapi, sepertinya dia malah menyelamatkannya. Meskipun Sui Meiyin sedang menata ulang ruang di sekitar seluruh kediaman Xiao, tidak banyak orang yang benar-benar memperhatikan aktivitasnya. Yun Ce telah kembali ke halaman Xiao Lingqi dan melihatnya duduk dengan dagu di antara kedua tangannya dan mengamati rak anggur yang dia tanam sendiri. Dia mengenakan gaun hijau giok yang menonjolkan bahunya yang sempurna dan pinggangnya yang halus. Wajahnya yang damai dan anggun tampak seperti tidak akan pernah ternoda oleh kekotoran dunia fana. Xiao Lingqi berbalik dengan senyum indah di wajahnya ketika dia mendengar langkah kaki pria itu di belakangnya. Kamu datang, Ce kecil. Bukankah kamu seharusnya bersama Wuxin sekarang? Saya mengusirnya. Dia berumur 20 tahun, dia tidak seharusnya berada di dekat ayahnya seperti bayi. Yun Ce menghampiri Xiao Lingqi sambil mengatakan ini. Puff. Xiao Lingqi menahan tawanya. Seseorang merasa menantang hari ini. Tunggu saja sampai hari pernikahan Wuxin. Aku akan berada di sana ketika aktingmu berantakan. Yun Ce duduk di samping Xiao Lingqi dan melingkarkan lengannya di pinggangnya seolah itu adalah hal paling alami di dunia. Akhir-akhir ini kamu sering melamun. Apakah ada sesuatu yang kamu pikirkan? Xiao Lingqi menggelengkan kepalanya secara refleks, tapi dia mengangguk perlahan setelah dia selesai memproses kata-katanya. Setelah bertemu Meiyin dan Caizi, saya menyadari bahwa Dewi Alam Dewa benar-benar berbeda. Dan aku bahkan belum pernah bertemu dengan kakak perempuanku yang baru, yang bernama Mu Xuanyin. Saya mendengar bahwa dia sangat bermartabat, dan dia pernah menjadi tuanmu. Meiyin bahkan mengatakan bahwa tidak ada wanita lain yang kamu hormati dan dengarkan lebih dari dia.